Selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Dian Somahutiting, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Lampung. Mengawali aktivitas kita di hari ini, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-41. Sebelumnya mari berdoa. Kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di hari ini. Dan kami hendak menjalani kehidupan ini dalam terang firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu bagi kami ya Tuhan, yang memberi hikmat serta pengertian, sehingga kami mampu memahami kehendak-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami sudah sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 hingga ayat 41, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Demikian pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, narasi tentang Maria dan Marta merupakan narasi yang cukup populer. Sejak di sekolah minggu kita sudah mendengarkan cerita tentang Maria dan Marta. Narasi ini kemudian berkembang dalam kehidupan, khususnya sosok Marta. Jika seseorang atau beberapa perempuan mengurusi atau sibuk mempersiapkan makan dan minum dalam kegiatan di jemaat, maka sering disebut Marta. Sehingga sosok Marta dalam pandangan umum diberi kesan negatif dan sosok Maria diberi kesan positif. Secara sederhana, orang menafsirkan tindakan Maria lebih tepat daripada tindakan Marta. Nah, pertanyaannya adalah, apakah benar demikian? Saya mengajak kita untuk memperhatikan tindakan kedua tokoh ini dalam narasi bacaan kita. Tertulis di ayat yang pertama, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Dari ayat ini kita menemukan tindakan pertama dari Marta, yakni menerima Yesus. Sama dengan terjemahan Alkitab King James Version yang menggunakan kata receive. Sedangkan dalam Alkitab terjemahan lama menuliskan menyambut dia. Terjemahan yang sama dengan New English Translation atau Net Bible yaitu kata welcome. Ibu bapak saudara-saudara, jika kita mengacu pada terjemahan Net Bible tertulis dengan jelas bahwa Marta menyambut Yesus sebagai tamu. Mengacu pada terjemahan ini, saya kira wajar dan hal yang biasa memang harus dilakukan untuk seorang tuan rumah yang baik hati menyambut, menghormati, bahkan melayani tamunya dengan baik. Apalagi jika tamu yang datang ke rumahnya adalah sosok yang populer seperti Yesus. Dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 5 kita mendapatkan informasi bahwa kabar tentang Yesus sudah makin tersiar. Dan kemungkinan Marta pun mendengarkan kabar demikian.
sehingga sudah sepatutnya dia melayani Yesus dengan maksimal. Karena itu di ayat 40 bacaan kita menyatakan Marta sibuk sekali melayani. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ungkapan ini jelas menunjukkan bahwa Marta sibuk melayani bukan hanya diri Yesus semata, tetapi juga murid-muridnya. Ayat 38. Itu berarti paling tidak Marta harus mempersiapkan makan dan minum paling tidak untuk 13 orang. Yesus bersama dengan ke-12 muridnya. Bahkan mungkin ada yang lain. Dan karena keletihan serta bingung, pikirannya terbagi-bagi membuat Marta kemudian datang mendatangi Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ayat 40. Kita bisa merasakan bahwa ungkapan ini sedikit bernada jengkel dan marah. Dan ini adalah tindakan Marta yang ketiga. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kalimat di ayat 40 ini sejenak saya bertanya, mengapa Marta tidak langsung saja memanggil Maria untuk membantunya? Mengapa harus melalui Yesus? Bukankah sebagai kakak dari Maria, dia tidak punya beban untuk memanggil Maria membantunya? Sebelum menjawab pertanyaan ini dan membahas apa jawaban Yesus kepada Marta, saya mengajak kita untuk melihat apa yang dilakukan oleh Maria. Di ayat 39 tertulis, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Alkitab BIMKA menerjemahkan, Maria ini duduk dekat Tuhan Yesus mendengarkan ajaran-ajarannya. Jadi yang dilakukan Maria adalah mendengarkan ajaran-ajaran Yesus. Dan sikap ini adalah sikap yang sangat baik. Sikap mendengarkan Maria dalam Alkitab terjemahan baru adalah duduk dekat kaki Tuhan. Ini merupakan sikap seorang murid yang sungguh-sungguh mau belajar sesuatu dari seorang guru. Ini sesuai dengan tradisi Yahudi. Bagi saya, sikap Maria ini secara tidak langsung memberikan jawaban atas pertanyaan kita di atas tadi. Bahwa Marta tahu benar saudaranya sementara belajar sesuatu dari Yesus. Marta tahu makna dari sikap duduk dekat kaki Tuhan. Saudaranya sementara menempatkan dirinya sebagai seorang murid yang sementara belajar dari seorang guru. Karena itu, alangkah tidak bijaksananya jika ia memanggil atau menegur Maria di depan Yesus dan tentunya juga di depan para murid Yesus secara langsung. Jikalau Marta melakukan hal itu, maka dia tidak menghormati Yesus sebagai seorang guru yang sedang mengajar dan juga tidak menghargai saudaranya yang sementara belajar. Lebih dari itu, ia mempermalukan saudaranya di depan banyak orang. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap atau tindakan Marta yang meminta kepada Yesus untuk menasihati Maria, suruhlah dia membantu aku, justru mau menunjukkan tidak adanya relasi kuasa di antara sesama saudara. Bahwa seorang kakak tidak lebih tinggi dari seorang adik dan seorang adik tidak lebih rendah dari seorang kakak. Bagi saya, relasi kuasa ada pada Marta dan Yesus. Marta menempatkan Yesus pada posisi yang lebih tinggi, pihak yang punya kewenangan atau kuasa untuk menasihati ataupun menegur Maria, bukan dirinya. Mengapa Marta menempatkan Yesus pada posisi yang lebih tinggi? Karena Yesus sementara mengajar. Yesus adalah guru yang mengajar saudaranya dan juga para murid. Kalau kita mengutip ayat 39 dan 41, Yesus adalah Tuhan. Lalu apa respon atau jawaban Yesus terhadap hal yang disampaikan oleh Marta? Tertulis di ayat 41 sampai ayat 42, Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara,
Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jawaban Yesus dengan menyebut 2 kali nama Marta menunjukkan sikap lemah lembut sekaligus teguran kepada Marta bahwa ia terlalu menyibukkan dirinya dengan menyiapkan berbagai makanan. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Artinya, kesederhanaan yang diinginkan Tuhan Yesus, bukan makanan atau pelayanan yang berlebihan. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Alkitab terjemahan baru menafsirkan kalimat ini sedikit berlebihan, sehingga terkesan bahwa apa yang dilakukan Marta itu salah, lalu kemudian yang dilakukan oleh Maria itu yang benar. Dalam teks aslinya tidak ada perbandingan yang terbaik, tetapi hanya bagian yang baik. Dengan demikian, apa yang dilakukan Marta tidak bisa kita cap sebagai sesuatu yang buruk, bahkan salah. Sebab yang dilakukan oleh Marta adalah tanda betapa dia sangat menghormati Yesus sebagai tamu yang datang ke rumahnya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari narasi ini paling tidak ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, narasi ini mengajarkan kepada kita tentang membuat pilihan atau keputusan yang tepat. Maria duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan ajarannya, sementara Marta memilih sibuk untuk mempersiapkan banyak hal. Dan itu adalah pilihan yang baik, pilihan yang tepat dari keduanya yang sama-sama ingin melayani Yesus. Yang kedua, narasi ini hendak mengajarkan kepada kita tentang relasi yang ada dalam hubungan saudara. Konstruksi relasi sosial dalam banyak budaya cenderung tidak adil. Ada manusia yang dianggap lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Maria dan Marta adalah 2 perempuan yang hidup dalam budaya yang memandang rendah perempuan. Maka sebagai sesama perempuan, sekaligus sebagai saudara kakak beradik, mereka memiliki relasi bukan dalam kerangka satu menguasai yang lain, tetapi sebaliknya saling melengkapi dan menghormati. Marta bekerja untuk Yesus, Maria mendengarkan Yesus. Ingat, Yesus mengubah relasi guru dengan murid, tuan dengan hamba menjadi relasi sahabat. Injil Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai 15. Hanya satu syarat menjadi sahabat Yesus. Jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ketika hari ini kita akan melakukan berbagai aktivitas pekerjaan kita, mari kita ingat apa perintah Tuhan bagi kita hari ini. Jika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari berdoa. Dalam terang firman-Mu ya Tuhan, kami belajar untuk menjadi orang-orang yang punya pilihan yang tepat dalam memaknai panggilan hidup kami saat ini. Kiranya dalam menyelesaikan, mengerjakan segala tugas pekerjaan kami melakukan semua itu untuk dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan di saat ini. Kami mau berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan kami saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan Engkau melindungi kami, menjauhkan kami agar kami tidak terpapar COVID-19. Ketika kami harus beraktivitas, bekerja di luar rumah, berjumpa dengan banyak orang, kami percaya Tuhan dalam perlindungan-Mu dan dalam upaya kami untuk tetap memberlakukan protokol kesehatan, maka kami boleh berada dalam kondisi yang baik. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja Tuhan dan pelayanannya. Engkau menghadirkan gereja-Mu
untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam dunia. Berkatilah setiap orang yang memberi diri untuk melakukan pekerjaan pelayanan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mendoakan Majelis Sinode GPIB, tiap musyawarah pelayanan, jemaat-jemaat yang ada di wilayah Indonesia ini. Tuhan berkati kami semua, agar tugas tanggung jawab kami boleh kami lakukan melalui persekutuan pelayanan kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Di saat ini juga ya Tuhan, kami mau mendoakan bagi saudara-saudara kami yang terus bergumul, berjuang di ruang-ruang isolasi demi pemulihan mereka. Kami percaya mereka tidak seorang diri. Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan mendampingi menjadi kawan dalam keberadaan mereka. Doa kami juga bagi para medis, para dokter, tenaga sukarelawan yang dengan penuh sukacita memberi diri mereka Tuhan untuk menolong, untuk membantu, merawat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Tuhan, kami mohon dalam tugas pengabdian yang mereka lakukan, mereka tidak terpapar COVID-19. Tuhan menjaga, melindungi, memberkati kehidupan mereka. Lalu ya Tuhan, di tengah-tengah COVID ini, kehidupan kami begitu terdampak. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tuhan, kepadamu kami berseru, kiranya Engkau yang akan menguatkan kami, menolong kami, supaya kami mampu terus bertahan dalam semangat, sehingga satu saat ketika pandemi ini boleh berlalu, kami tetap ada dalam sukacita, meskipun kami berada dalam pergumulan karena COVID ini. Kami mendoakan bangsa negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami dengan segala upaya mereka untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di bangsa ini. Kami percaya dalam hikmat yang dari Tuhan, mereka mampu untuk menemukan setiap solusi untuk mengatasi berbagai persoalan ini, khususnya persoalan COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, tugas pekerjaan bahkan pelayanan yang kami lakukan di sepanjang hari ini dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kami mohon ampun atas dosa dan salah yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.